Selamat pagi anak-anakku sekalian. Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan selalu semangat mengikuti pembelajaran pendidikan agama Katolik dan budi pekerti. Kita akan belajar mengenal Tuhan Yesus kembali bersama dengan Ibu Guru. Pada pembelajaran kita hari ini yang kedua, yaitu tentang lingkungan turut mengembangkan diriku sebagai laki-laki atau perempuan. Nah, sebelum memulai pembelajaran, mari kita bersama-sama berdoa. Mari kita berdoa dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa di surga, terima kasih atas cintaan-Mu yang telah Engkau berikan kepada kami, sehingga kami memiliki tempat tinggal di mana kami semakin berkembang. Kami akan belajar hari ini ya Bapa, mengenal lingkungan kami yang turut mengembangkan diri kami sebagai laki-laki ataupun sebagai perempuan. Ajarkan kami untuk selalu bersyukur dan dapat meneladani Tuhan Yesus yang dapat mencintai, menghormati, dan mengasihi orang tua juga sesama serta lingkungan di mana kami berada. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Nah, anak-anakku, hari ini ada beberapa tujuan pembelajaran yang hendak dicapai. Pertama, kalian mampu mensyukuri anugerah Tuhan atas lingkungan yang turut berperan dalam kehidupan kita. Kedua, kalian mampu menjelaskan watak atau perilaku orang yang tinggal di desa ataupun di kota. Ketiga, kalian mampu menjelaskan hubungan lingkungan dan perilaku manusia. Keempat, kalian dapat menceritakan sikap dan perilaku Yesus terhadap keluarganya. Nah, anak-anak, lingkungan adalah semua tempat di mana kita berada. Nah, alam semesta ciptaan Tuhan yang kita nikmati sepanjang hari ini atau sepanjang waktu itu diperuntukkan bagi manusia. Untuk apa? Untuk kita pelihara dan untuk kita kembangkan. Nah, lingkungan itu sangat berperan penting dalam kehidupan kita. Mengapa? Karena watak dan perilaku kita dipengaruhi oleh lingkungan tempat di mana kita berada. Nah, lingkungan juga ada bermacam-macam, seperti ada lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, lingkungan alam atau pedesaan, dan lingkungan perkotaan, dan masih banyak lagi lingkungan yang lainnya. Nah, orang yang tinggal di pedesaan memiliki watak dan perilaku yang sabar, sederhana, dan mudah bekerja sama atau suka bergotong royong. Nah, bagaimana dengan watak orang yang tinggal di perkotaan? Nah, orang yang tinggal di perkotaan memiliki watak atau perilaku yang kurang peduli terhadap lingkungan, individualitas, lalu mereka berpikir lebih maju dan memiliki sifat yang terburu-buru dan suka hidup berfoya-foya atau senang-senang, sebab semua kebutuhan itu banyak terdapat atau dapat dengan mudah kita dapatkan di tengah-tengah kota. Nah, anak-anak, lingkungan keluarga juga memiliki pengaruh penting dalam pembentukan watak dan perilaku seseorang. Keluarga yang rukun, damai, dan menyenangkan akan membentuk watak atau perilaku anak menjadi sabar, tekun, dan juga menyenangkan. Tetapi bagaimana dengan keluarga yang tidak rukun? Nah, keluarga yang sering bertengkar atau tidak rukun dan kurang harmonis akan membentuk watak dan perilaku anak menjadi keras, mudah marah, atau cepat emosi. Nah, akhirnya dia suka berkelahi, suka berkata kotor, dan sebagainya.
Anak-anak, bagaimana dengan kehidupan Tuhan Yesus? Apakah dulu pada waktu kecil Tuhan Yesus itu memiliki sifat yang menyenangkan, yang selalu hidup rukun dan damai? Nah, kita akan lihat bersama-sama dengan cara membaca kitab suci. Nah, kita akan membaca kitab suci dari Injil Lukas bab 2 ayat 41-52. Tiap-tiap tahun orang tua Yesus pergi ke Yerusalem pada hari Paskah. Ketika Yesus telah berumur 12 tahun, pergilah mereka ke Yerusalem seperti yang lazim pada hari raya itu. Sehabis hari-hari perayaan itu, ketika mereka berjalan pulang, tinggallah Yesus di Yerusalem tanpa diketahui orang tuanya. Karena mereka menyangka bahwa ia telah di antara orang-orang seperjalanan mereka, berjalanlah mereka sehari perjalanan jauhnya, lalu mencari dia di antara kaum keluarga dan kenalan mereka. Karena mereka tidak menemukan dia, kembalilah mereka ke Yerusalem sambil terus mencari dia. Sesudah 3 hari, mereka menemukan dia dalam bait Allah. Ia sedang duduk di tengah-tengah alim ulama sambil mendengarkan mereka dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada mereka. Dan semua orang yang mendengarkan dia sangat heran atas kecerdasannya dan segala jawab yang diberikannya. Dan ketika orang tuanya melihat dia, tercenganglah mereka, lalu kata ibunya kepadanya, "Nak, mengapakah engkau berbuat demikian terhadap kami? Bapamu dan aku dengan cemas mencari engkau." Jawabnya kepada mereka, "Mengapa kamu mencari aku? Tidakkah kamu tahu bahwa aku harus berada di dalam rumah Bapakku?" Tetapi mereka tidak mengerti apa yang dikatakannya kepada mereka. Lalu ia pulang bersama-sama mereka ke Nazaret, dan ia tetap hidup dalam asuhan mereka. Dan ibunya menyimpan semua perkara itu di dalam hatinya. Dan Yesus makin bertambah besar dan bertambah hikmatnya dan besarnya, dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Nah, anak-anak, apa yang dapat kita pelajari dari bacaan atau teks kitab suci tersebut? Yang dapat kita pelajari adalah Tuhan Yesus adalah Putra Allah yang menjadi manusia dan dilahirkan sebagai manusia di dalam sebuah keluarga. Maka dia memiliki orang tua, yaitu Bapak Yosef dan Ibu Maria. Tuhan Yesus selalu mengikuti tradisi hidup orang tuanya atau suku bangsa serta tradisi agamanya. Apa ya yang diikuti dalam tradisi dia sebagai seorang Yahudi? Pertama, pada waktu kecil dia dipersembahkan dalam bait Allah. Lalu tiap-tiap tahun mereka selalu pergi ke Yerusalem untuk merayakan perayaan Paskah atau hari raya besar bagi orang Yahudi. Nah, itu adalah beberapa contoh tradisi yang diikuti oleh Tuhan Yesus. Nah, anak-anak, pada usia 12 tahun tadi diceritakan Tuhan Yesus bersama keluarganya pergi ke bait Allah di Yerusalem dan ia tertinggal di sana. Kedua orang tua Yesus tentu cemas dan mencari dia. Tetapi akhirnya mereka menemukan Tuhan Yesus ternyata sedang duduk berdiskusi dengan ahli-ahli Taurat di dalam bait Allah. Nah, anak-anakku, ketika orang tua Tuhan Yesus tadi mengajak dia untuk kembali ke rumah, Yesus taat dan hormat kepada orang tuanya. Yesus sudah tahu tentang panggilan Bapa di dalam dirinya untuk melayani manusia, tetapi tetap menaruh hormat kepada kedua orang tuanya. Orang tuanya, yaitu Yosef dan Maria, adalah tudung rohani yang ditetapkan oleh Allah bagi hidupnya. Maka ketika Tuhan Yesus menghargai otoritas orang tuanya atau ajaran-ajaran orang tuanya,
dan ia melakukannya, maka hikmat Yesus semakin bertambah dan dia semakin dikasihi oleh Allah dan juga manusia. Nah, anak-anak, demikianlah pembelajaran kita hari ini. Pesan Ibu Guru, kita selalu tetap bersyukur atas segala tempat atau lingkungan di mana kita berada. Kita selalu berusaha menjadi anak yang sabar, penyayang, tekun, rajin, dan menyenangkan. Dan kita juga harus berusaha menciptakan suasana damai dan menyenangkan dalam keluarga dan dimanapun kita berada. Dan tentunya kita selalu meneladani Yesus yang sederhana, selalu menciptakan damai dan menaruh hormat kepada kedua orang tua kita atau kedua orang tuanya. Anak-anak, Ibu Guru memberikan tugas pada hari ini yaitu pada kompetensi dasar pengetahuan atau dengan kode 3.1. Ada 10 pertanyaan di sini. Ibu harap kalian menuliskannya di buku catatan kalian masing-masing dan mengerjakannya. Lalu pada hari Sabtu nanti dikumpulkan di sekolah. Ingat tetap menjaga kesehatan dengan menuruti atau mentaati protokol kesehatan. Gunakan masker dengan benar dan tetap menjaga jarak.